فأنا ناصح لإخواني بالصدع بالحق تبيض وجوههم. السكوت في مسألة الحزبية يضرها، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. سلامي على دماج ورجالها والشيخ يحيى ودار العلم يا سعد بانيها. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah, amma ba'd. Baik, alhamdulillah telah kita murajaah tadi. Nah, pembahasan yang lalu, ikhwan. Sekarang kita masuk pada pembahasan mawani'us sarf. Ini butuh konsentrasi lebih. Nah, yang sempat kita loncati. Mawani'us sarfi itu halaman 53. Baik. Penghalang-penghalang tanwin at-tis'ah yang jumlahnya 9. Ta'riful mamnu'i minas sarf huwa mashtamala ala thalathati umur. Pengertian mamnu' minas sarf, yang terhalangi dari tanwin, itu adalah suatu kata yang tercakup padanya 3 perkara. Perhatikan 3 perkara itu. Yang pertama, la yaqbalut tanwin, dia tidak bisa menerima tanwin. Namanya mamnu' minas sarf, terhalangi dari tanwin, itu jelas tidak bisa menerima tanwin. Kemudian yang kedua, la yujarru bil kasrah, tidak dijarkan dengan kasrah. Nah, yang mamnu' minas sarf itu tidak mungkin majrurun bil kasrah, itu tidak mungkin. Karena ini aturannya, tidak dijarkan dengan kasrah. Yang ketiga, yujarru bil fathati niyabatan 'anil kasrah, dia dijarkan dengan fathah sebagai pengganti dari kasrah. Ini sebenarnya perincian saja 3 perkara ini, ikhwan, untuk memudahkan para pemula. Padahal seandainya mencukupkan dengan yang pertama itu sudah cukup. Intinya dia tidak menerima tanwin, berarti jarnya tidak dengan kasrah. Kalau tidak dengan kasrah berarti dengan fathah. Itu. Nah, dan kata ikhwan, kok suatu isim terhalangi dari tanwin, padahal tanda isim kan diantaranya apa? Tanwin, ya kan? Saudara bertanya-tanya, kenapa kok isim bisa terhalangi dari tanwin? Nah, padahal tanwin itu tanda isim. Alasan mudahnya, ikhwan, yang disebutkan oleh para ulama nahwu, dikarenakan isim tersebut ada unsur penyerupaan dengan fi'il. Makanya karena penyerupaan itu dia tidak bisa menerima tanwin. Paham? Paham, Ahmad? Kalau ditanya kenapa kok suatu isim ada yang tidak bisa menerima tanwin, alasan pokoknya apa, Ahmad? Karena ada unsur penyerupaan dengan fi'il. Nah, unsur keserupaan dengan fi'il itu apa? Nanti akan dibahas pada kitab-kitab yang lebih tinggi. Sekarang tugas antum itu saja. Nah, kalau ditanya kenapa kok suatu isim itu mamnu' minas sarf, terhalangi dari tanwin, jawabannya apa tadi, Raihan? Nah, karena ada penyerupaan terhadap fi'il, itu mudahnya gitu. Nah, penyerupaan terhadap fi'il itu dengan adanya penghalang-penghalang saraf yang 9 ini, ikhwan. Ini yang kita bahas sekarang untuk pemula, langsung saja. Mawani'us sarfi tis'un, penghalang-penghalang tanwin itu ada 9. Ilaika bayanuha,
Nah, berikut ini penjelasan untukmu. Yang pertama, ikhwan, perhatikan sighah muntahal jumu'. Sighah muntahal jumu'. Antum pahami dulu makna ini, sighah muntahal jumu'. Dari isi makna mudahnya, sighah muntahal jumu' adalah suatu bentuk jamak yang sudah mencapai puncaknya, di mana kata tersebut dalam bahasa Arab, ikhwan, tidak bisa lagi dijamakkan pada jamak yang lebih banyak. Karena dalam bahasa Arab itu menjamakkan ada tingkatan-tingkatan, ikhwan. Ada namanya jam'ul qillah, jamak tapi sedikit, cuma 3 ke atas sampai 10 kah. Tapi kalau sighah muntahal jumu' adalah bentuk jamak yang sudah mencapai puncak. Paham? Mencapai puncak maksudnya apa? Tidak bisa dia dijamakkan lagi yang lebih dari itu. Ini namanya apa tadi Abdul Hafidz? Sighah muntahal jumu'. Muntaha itu adalah akhir maksudnya. Taib. Nah, wa takunu ala wazni mafa'il au mafa'il. Nah, sighah muntahal jumu' itu ada dengan wazan 2 ini, ikhwan. Kalau mudahnya antum pokoknya sighah muntahal jumu' yang bentuknya mafa'il dan mafa'il. Paham? Contohnya, ikhwan, mafatihu dan mafatihu. Apa makna mafatih? Abdul Razak. Pembuka itu apa? Apa yang untuk membuka pintu itu namanya apa? Kunci. Ya, mafatih yaitu apa? Kunci-kunci berarti. Kunci pembuka. Jamak dari miftahun. Nah, miftahun. Baik. Jamaknya mafatihu atau mafatihu. Boleh tidak kita baca mafatihun? Zakaria. Boleh enggak membaca mafatihun? Tidak boleh, kenapa? Karena sighah muntahal jumu' tidak boleh ditanwin. Hadhihi tamna'ul isma minas sarfi bi mufradiha, dan sighah muntahal jumu' ini menghalangi isim dari tanwin dengan sendirinya. Pokoknya kalau bentuknya bentuk mafa'il atau mafa'il maka tidak boleh ditanwin. Alasannya apa? Karena itu adalah bentuk sighah muntahal jumu'. Itu diingat-ingat. Masjidun. Masjidun bisa menerima tanwin, tapi kalau datang dalam bentuk sighah muntahal jumu' jadinya bagaimana, Isnan? Masajidu. Nah, berarti boleh ditanwin enggak? Enggak boleh ditanwin. Baik. Yang kedua al-wazn. Naam. Ai an yakuna al-ismu ala waznil fi'li. Sebab yang kedua yaitu wazn, yaitu fi'il tersebut datang dengan apa? Dengan wazan fi'il. Jadi susunan isim tersebut itu menggunakan apa? Menggunakan timbangan yang digunakan oleh fi'il, seperti af'alu dan yaf'ilu. Jadi wazan yang biasa atau menjadi kekhususan fi'il kok digunakan untuk isim, maka jadinya isim ini tidak bisa menerima tanwin karena menyerupai fi'il dari isi wazan. Paham? Contohnya nahwu Ahmadu dan Yazidu. Ahmadu dan Yazidu. Ini kan menyerupai fi'il.
dari sisi wazannya, maka tidak boleh ditanwin. Kemudian yang ketiga al-adlu. Naam, adl. Wa huwa ma kana ala wazni fa'il misal amir thumma udila biha ila wazni fu'al ka Umar. Ini pengertian untuk pemula, kawan. Antum pegang saja dulu yang dimaksud dengan adl. Antum ingat adl itu yaitu apa? Isim-isim yang asalnya dengan wazan fa'ilun seperti amirun, kemudian diubah ke wazan fu'al menjadi Umar. Jadi asal dari Umar itu adalah apa? Perubahan dari amir. Seperti zahilun diubah menjadi zuhal. Wahia khamsa asyrata kalimah. Dan dalam bahasa Arab, kata yang masuk kategori ini dengan sebab adl ada 15 tok, 15 kata tok. Jadi terbatas, ikhwan. Di antaranya tadi Umar dan zuhal. Ini 3. Nah, kemudian yang keempat at-ta'nits. Naam, at-ta'nits, proses pengubahan menjadi muannats. Wa huwa ala qismain, dan terbagi menjadi 2. Yang pertama bil alifil mamdudah awil maksurah. Ta'nits dengan menggunakan alif mamdudah atau alif maksurah. Alif mamdudah adalah alif yang dia mamdud, yaitu dipanjangkan. Maksurah itu pendek, atau dengan kata lain alif bengkok. Kalau mamdud dia tidak bengkok, tapi apa? Diluruskan. Nahu asya'u. Ini mamdud, yaitu apa? Dipanjangkan. Kita membacanya asya'u. Nah, yang maksurah laila. Laila. Perhatikan dalam contoh ini. Wa hadhihi tamna'ul isma minas sarfi bi mufradiha. Dan untuk ta'nits ini, ta'nits dengan alif baik mamdudah atau maksurah, itu menghalangi tanwin dengan sendirinya. Kemudian jenis ta'nits yang kedua adalah ta'nits bi ghairil alif. Ta'nits dengan selain alif. Wa huwa salasatu anwa', dan ini ada 3 jenis. Yang pertama lafzi, yaitu ta'nits dengan lafadznya secara lafadz, yaitu ditambah tak biasanya, seperti hamzah. Nah, lafadznya muannats tapi maknanya mudzakkar, karena hamzah nama untuk laki-laki, ya kan? Hamzah dia muannats dari sisi lafadz saja, tapi maknanya mudzakkar. Talhah untuk mudzakkar, tapi maknanya Talha untuk mudzakkar, tapi lafadznya apa, Faris? Muannats. Yang lainnya lagi apa? Contohkan. Ukasha, ya. Antum muannats. Ya, ukasha, lafadznya saja. Nah, lafadznya, tapi maknanya mudzakkar. Siapa lagi? Siapa? Ubadah. Ya. Taib, Ubadah. Taib, lafadznya muannats, maknanya mudzakkar. Siapa lagi? Hudzaifah. Taib. Siapa lagi? Zur'ah. Kalau itu hafal, mantap. Taib. Yang penting lafadznya ada ta'nitsnya, maka itu apa? Itu muannats secara lafadz saja. Kemudian yang kedua, maknawi. Dia maknanya muannats tapi lafadznya tidak ada tanda ta'nits, ya kawan. Tapi dari si makna dia muannats, karena apa? Digunakan untuk perempuan. Contohnya ka Zainab, seperti Zainab. Zainab kan tidak ada tanda muannasnya, tidak ada taknya, ya kan? Tapi dia digunakan untuk perempuan. Zainab, Hindun. Ini
muannats secara maknawi. Kemudian yang ketiga lafzi wa maknawi. Muannasnya lengkap di situ secara lafaz muannas dan maknanya juga muannas seperti Fatimah, Aisyah, Khadijah, dan ini banyak. Yang lafaznya muannas, maknanya juga muannas. Ini konsisten untuk jenis yang ketiga. Jadi ta'nits dengan selain alif ada 3 jenis. Ta'nits lafzi, ta'nits maknawi, atau lafzi wa maknawi. Nah, kapan saja ikhwan suatu kata kok dia ditaknis? Dia ditaknis. Kalau taknisnya dengan sebab alif, maka dia secara sendirinya menghalangi dari tanwin. Adapun kalau taknisnya dengan selain alif, maka kalau digunakan untuk nama, maka itu menjadi apa? Terhalangi dari tanwin. Baik. Tugas antum lembaran ini dulu saja. Antum kuasai, antum hafal ya. Waktunya sudah habis. Sengaja kita ngambil sedikit-sedikit untuk murajaahnya di depan lebih banyak. Tapi tadi yang masih berdiri ya, kena pertanyaan 2 detik belum bisa menjawab, itu segera dilihat kembali, di murajaah kembali. Saya lambatkan ini untuk menunggu memungkinkan kalian alamat-alamat i'rabnya ya. Ya, Putra Sulhafi. Baik. Diingat-ingat. Baik. Dan sekarang kita nambah ini mamnu' minas sharaf. Kita mengambil berapa? 4 penghalang. Ya, 4 penghalang, 4 sebab yang menghalangi tanwin. Sighah muntal jumu', wazan fi'il, adl, dan ta'nits. Ta'nits terbagi jadi 2, ta'nits bil alif. Bil alif terbagi jadi 2, mamdudah dan maksurah. Kemudian bi ghairi alif terbagi jadi 3, lafzi, maknawi, dan lafzi wa maknawi. Mudah. Ya, tinggal contoh-contohnya antum ingat. Barakallahu fikum, naktafi bihadza, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu